pada kesempatan ini kita akan membahas IMT, yaitu Indeks Massa Tubuh. Apa sih Indeks Massa Tubuh? Indeks Massa Tubuh adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan berat badan ideal berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Untuk menentukan indeks massa tubuh, kita berpatokan pada rumus dari WHO, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Sebagai contoh, saya mempunyai tinggi badan 178 cm dan berat badan 74 kg. Mari kita masukkan ke dalam rumus indeks massa tubuh. Dari rumus tersebut, nilai IMT saya adalah 23,41. Artinya, saya dikategorikan mempunyai berat badan yang ideal. Bagaimana dengan kalian? Perkenalkan, Dwayne The Rock Johnson. Hanya dengan melihatnya saja, Anda tahu kalau dia bukan orang yang mengalami obesitas. Namun, apabila kita menghitung Body Mass Index atau BMI-nya, The Rock tergolong obese. Aneh bukan? Apa kira-kira alasannya? Dan apakah BMI yang kita gunakan selama ini salah? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk mengetahui mengapa BMI bermasalah, ada pentingnya kita mendalami sejarah dari penciptaan BMI terlebih dahulu. Pada abad ke-19, Adolf Quetelet, seorang pakar matematika dan statistika dari Belgia, menciptakan Quetelet's Index, suatu rumus yang kini kita kenal dengan nama BMI. Sebagai seorang pakar statistika, tujuan beliau menciptakan rumus tersebut bukan untuk mengukur obesitas pada tingkat individu, melainkan untuk mengukur kesehatan suatu populasi atau sekumpulan manusia. Kini, BMI digunakan oleh World Health Organization untuk mengukur tingkat obesitas secara skala besar, seperti populasi satu negara. Indeks ini diterima karena praktis dan murah untuk digunakan, sehingga cocok untuk screening massal. Namun, semakin berjalannya waktu, kelemahan BMI makin terus ditemukan. Salah satu masalah terbesarnya adalah BMI tidak dapat membedakan apakah Anda gemuk karena lemak, tulang, atau otot. Atlet yang overweight karena massa otot tinggi tentunya tidak sama dengan orang biasa yang overweight karena kadar lemaknya. Selebihnya, BMI juga tidak memperhitungkan faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi kadar lemak, seperti umur. Umur penting untuk diperhitungkan karena ketika seseorang menua, massa ototnya akan berkurang, sementara lemak bertambah. Namun, BMI-nya seringkali tidak berubah. Lalu, apabila BMI memiliki begitu banyak kekeliruan, mengapa kita masih menggunakannya? Ya, karena sebenarnya BMI tidak selalu salah. Walaupun BMI tidak akurat ketika mengukur obesitas orang-orang dengan komposisi tubuh yang berbeda dari rata-rata, BMI masih memiliki tingkat akurasi sebesar 80% dalam mengkategorikan tingkat obesitas bagi orang biasa. Dan meskipun ada cara yang lebih akurat untuk mengukur kadar lemak, seperti scan MRI dan pengukuran berat badan di bawah air, kedua metode tersebut masih terlalu susah dan atau terlalu mahal untuk digunakan oleh semua orang. Lalu, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengukur kadar lemak dalam tubuh tanpa mengeluarkan banyak uang? Ada dua alternatif BMI yang dapat Anda gunakan dengan mudah dari rumah, yaitu pertama, menggunakan alat body fat calipers, dan kedua, dengan menggunakan pita pengukur untuk mengukur perbandingan lingkar pinggang dengan tinggi badan. Kedua metode ini lebih mudah, murah, dan relatif lebih akurat dibandingkan dengan BMI. Pada akhirnya, BMI sejak dulu memang dimaksudkan untuk memberi gambaran kasar terhadap tingkat kesehatan suatu populasi, bukan seorang individu. Dan walaupun BMI tidak sepenuhnya salah, ada baiknya kamu menggunakan metode pemeriksaan lain sebelum kamu panik. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian pernah menggunakan BMI? Atau mungkin kalian punya teman yang terobsesi dengan BMI-nya? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Dan seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar di bawah.
Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.
setiap hari. Guys, kalau aku lagi nyapu, ngepel, cuci piring, itu dinamakan aktivitas fisik. Sedangkan kalau aku lagi main basket, jogging, dan main bulu tangkis, kalian tahu nggak? Pasti tahu kan apa yang aku lakuin? Ayo. Yep, itu olahraga. Kak, bukannya aktivitas fisik itu sama aja dengan olahraga ya? Apakah kamu juga menyangka seperti Bayu? Kalau aktivitas fisik itu sama dengan olahraga? Nah guys, sebenarnya ada loh perbedaannya. Apa aja? Yuk kita simak penjelasannya. Halo guys, apa kabar? Baik kan? Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas fisik yang merupakan pilar ketiga dari pedoman gizi seimbang. Kamu masih ingat kan? Ingat dong. By the way, tadi di awal Bayu udah nanya tuh. Dia beranggapan bahwa aktivitas fisik itu sama dengan olahraga. Yakin begitu? Ya udah, aku jelasin nih ya. Aktivitas fisik itu adalah seluruh kegiatan yang menggerakkan otot rangka dan mengeluarkan energi. Sedangkan olahraga merupakan bentuk khusus dari aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, dengan durasi, frekuensi, dan aturan tertentu. Dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, kesenangan, atau untuk berlomba. Udah kebayang belum guys? Oke, aku kasih tahu contohnya ya. Waktu kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari seperti menyapu, mencuci pakaian, mengepel, atau mengelap kaca itu termasuk aktivitas fisik. Sedangkan kalau kita bermain basket, bulu tangkis, bersepeda, dan berenang itu termasuk olahraga. Tapi sebenarnya beberapa contoh jenis olahraga yang tadi aku sebutin itu juga termasuk aktivitas fisik. Terus apa dong bedanya olahraga sama aktivitas fisik? Nah, jadi gini, olahraga merupakan bentuk khusus dari aktivitas fisik yang bertujuan untuk menjaga kesehatan badan kita. Bisa disimpulkan bahwa olahraga termasuk dalam aktivitas fisik. Sementara itu, tidak semua jenis aktivitas fisik adalah olahraga. Nah guys, ngomong-ngomong soal aktivitas fisik dan olahraga, kedua kegiatan tersebut tidak terlepas dari yang namanya intensitas. Kamu tahu nggak intensitas itu apa? Intensitas adalah seberapa keras usaha atau besarnya tenaga yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas fisik. Intensitas inilah yang memberikan dimensi perbedaan pada aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik intensitas ringan, aktivitas fisik dengan intensitas sedang, dan aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi. Aku jelasin satu persatu ya. Yang pertama, ada aktivitas fisik intensitas ringan. Maksudnya adalah kegiatan fisik yang tidak memerlukan usaha besar untuk melakukannya, sehingga cenderung lebih mudah dilakukan. Kamu pasti pernah kan membersihkan rumah kayak nyapu atau ngepel gini? Nah, ini termasuk aktivitas fisik ringan. Contoh lainnya, jalan santai nih guys. Ini juga termasuk aktivitas fisik ringan. Terus kalau lagi jalan santai tadi kamu bikin jadi jalan cepat. Itu udah termasuk aktivitas fisik intensitas sedang. Atau kalau lagi sore-sore nih di hari Sabtu atau Minggu. Kamu lagi ngelewatin taman. Biasanya suka banyak tuh orang-orang yang bersepeda santai. Ini juga termasuk aktivitas fisik sedang. Nah, sedangkan aktivitas fisik intensitas tinggi adalah kegiatan fisik yang membutuhkan usaha cukup besar untuk melakukannya. Misalnya nih, kayak mereka yang lagi main futsal atau lagi maraton, bersepeda cepat, atau tanding basket. Tadi kan kita udah bahas tentang aktivitas fisik yang sesuai dengan intensitasnya. Sekarang aku mau kasih tahu nih beberapa jenis olahraga yang dianjurkan. Tahu nggak apa aja sih? Nah, jenis olahraga yang dianjurkan adalah olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang, yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi sehingga meningkatkan denyut jantung dan pernafasan, atau biasa dikenal dengan aerobik. Jenis olahraga aerobik itu nggak cuma senam aerobik ya guys, tapi juga berenang, jogging, bersepeda, bulu tangkis, basket, dan futsal. Nah, siapa di sini yang anak basket? Atau sering main futsal sama teman-temannya? Mungkin yang cewek-cewek suka ikut senam aerobik? Atau jenis olahraga aerobik lainnya? Artinya kamu udah mempraktikkan olahraga yang memang dianjurkan karena bagus banget buat kesehatan. Intinya sih guys, baik aktivitas fisik maupun olahraga sama-sama bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi jangan ada lagi tuh alasan kayak gini.
Mager ah, mending main HP aja. Enggak ah, mau main PS nih. Atau takut kepanasan lah, takut item lah. Aduh, jangan ada alasan kayak gitu lagi deh. Karena kebiasaan melakukan aktivitas fisik itu harus dimulai sejak dini, sehingga kesehatan dan kebugaran tubuhmu tetap terjaga hingga kamu tumbuh dewasa. Supaya kamu makin semangat, nih kita dengerin mengenai manfaat melakukan aktivitas fisik dan olahraga langsung dari ahlinya. Adik-adik, saya akan menjelaskan kepada kalian manfaat melakukan aktivitas fisik dan olahraga terhadap kesehatan. Karena sebenarnya aktivitas fisik dan olahraga memberikan berbagai manfaat yang mungkin tidak kalian sadari. Saat kita melakukan aktivitas fisik dan olahraga, otot akan aktif bergerak dan membutuhkan energi serta oksigen. Sehingga jantung akan berdenyut lebih cepat untuk mengalirkan darah yang membawa zat gizi dan oksigen ke otot. Hal ini akan membuat aliran darah lebih lancar serta membantu meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, dan otak. Sehingga tubuh akan terasa lebih segar dan tangkas dalam melakukan berbagai kegiatan, serta membuat lebih mudah berkonsentrasi. Selain itu, aktivitas fisik dan olahraga juga membantu tulang menjadi lebih kuat agar tidak mudah keropos, serta membuat otot lebih lentur dan kuat, sehingga tubuh bebas bergerak dan terhindar dari risiko cedera. Bahkan, melakukan aktivitas fisik dan olahraga akan menimbulkan rasa senang loh akibat dihasilkannya hormon endorfin, sehingga akan membantu menjaga mood kalian. Harus kalian ketahui juga bahwa aktivitas fisik baru akan terasa manfaatnya jika kita melengkapinya dengan berolahraga. Jadi, mari jadikanlah aktivitas fisik dan olahraga sebagai kebutuhan gaya hidup aktif, agar tubuh sehat dan bugar, sehingga kalian selalu ceria. Setelah mendengar berbagai manfaat dari aktivitas fisik dan olahraga, harusnya sekarang kamu jadi makin semangat melakukannya. Supaya makin semangat nih, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang 3 jenis olahraga. Karena ternyata setiap jenis olahraga itu mempunyai fungsi yang berbeda untuk tubuh kita. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke video selanjutnya, share juga pengetahuan ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa! Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi nih kita. Kali ini, Aduh, maaf, lapar banget nih. Tapi ngomong-ngomong lapar, jadi penasaran juga nih, apa sih makanan favorit kalian? Tunggu dulu nih. Sebelum kalian jawab, teman-teman tahu tidak kalau asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu penting sekali loh untuk menjaga kesehatan kita, apalagi di saat pandemi corona ini. Lalu, seperti apa sih makanan yang sehat dan bergizi itu? Makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk anak-anak usia sekolah, juga makanan bergizi dapat mendukung potensi tumbuh kembang anak loh. Banyak kan? Kira-kira kandungan gizi dari makanan yang dibutuhkan zatnya bisa didapatkan dari mana aja ya? Dan apa sih manfaatnya? Jadi bingung. Yang pertama, ada karbohidrat loh, berfungsi sebagai sumber energi kita nih. Contohnya seperti nasi, singkong, ubi, dan jagung. Yang kedua, protein berfungsi untuk mengganti sel tubuh yang telah rusak. Contohnya ada tempe, tahu, ayam, telur, ikan, daging, dan susu. Yang ketiga yaitu lemak, berfungsi sebagai cadangan energi. Contohnya telur, daging, dan minyak nabati. Yang keempat, vitamin, berfungsi sebagai pelindung tubuh. Terdapat 6 macam vitamin loh. Wah, banyak banget ya. Ada vitamin A, vitamin B,
vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Keenam vitamin tersebut biasanya didapatkan dari berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang terdapat 6 macam vitamin tersebut apa aja sih? Ada wortel yang mengandung vitamin A baik untuk penglihatan. Kacang-kacangan yang mengandung vitamin B dapat memegang peranan penting dalam tubuh kita loh, serta tentunya sebagai metabolisme tubuh. Jeruk yang kaya akan vitamin C juga baik untuk kekebalan tubuh. Susu yang mengandung vitamin D baik juga untuk pertumbuhan tulang. Kacang, kuning telur, dan ikan mengandung vitamin E sebagai antioksidan bagi tubuh agar tubuh tetap sehat. Serta bayam dan buncis yang mengandung vitamin K yang berfungsi membantu penyembuhan luka. Yang kelima, mineral. Fungsinya sebagai pembangun dan pengatur keseimbangan yang biasanya terdapat dalam sayur dan buah. Nah, jadi apa sih makanan bergizi? Makanan bergizi merupakan makanan yang mencukupi kebutuhan tubuh secara keseluruhan dalam satu porsi sekali makan dalam sehari. Artinya dalam seporsi makanan sehari-hari, teman-teman bisa makan makanan bergizi dengan bebas. Bisa diubah variasinya nih, asalkan unsur-unsur yang dibutuhkan tetap ada dong. Misalnya, teman-teman mengganti nasi dengan singkong rebus, daging ayam dengan ikan, atau mengganti variasi sayuran. Jangan lupa, pada suka susu kan? Seporsi makanan bergizi tanpa susu sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Namun, susu menyempurnakan asupan gizi. Dengan asupan gizi yang terpenuhi, maka akan menjadi berenergi kembali dan kuat dalam beraktivitas. Oh iya, untuk teman-teman yang beraktivitas di masa new normal ini, jika mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan dimakan sesuai porsinya secara teratur, sudah pasti nih akan membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lebih kuat. Banyak loh makanan yang bagus untuk kekebalan tubuh kita. Jadi bukan dari vitamin aja teman-teman. Apa aja sih makanan yang membuat kekebalan tubuh kita menjadi kuat? Ada jeruk, bayam, pepaya, biji bunga matahari atau kuaci, minyak kelapa, dan buncis. Manfaat makanan bergizi lengkap bagi tubuh selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga dapat membuat kerja otak dan otot menjadi optimal sebagai sumber tenaga bagi tubuh, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh, mempertahankan kesehatan tubuh, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, mencegah penuaan, dan dapat menjaga kestabilan emosi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, asupan makanan bergizi dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh yang kita butuhkan itu banyak sekali loh manfaatnya dan bisa kita dapatkan dari berbagai jenis makanan. Oleh karena itu, yuk mari kita jaga asupan makanan kita agar tubuh kita bisa terhindar dari berbagai virus dan penyakit. Udah dulu ya, aku lapar banget nih dan mamaku sudah siap menyiapkan makanan bergizi untukku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu ya. Dadah! Halo sahabat Likbud, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kayak Bagas nih. Mau tahu tipsnya? Yuk ikuti keseharian Bagas. Kita harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimanapun dan kapanpun. Minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara rutin. Gak perlu yang berat-berat, yang penting berkeringat. Nutrisi kita juga harus terjaga dengan makan makanan seimbang supaya kita selalu punya energi dalam beraktivitas. Mah, Pah, Kak Reno, Bagas berangkat dulu ya. Hati-hati ya guys, jangan lupa pakai maskernya. Wah, siapa yang buang sampah sembarangan nih? Buang ke tempat sampah dong. Nah, kan jadi bersih.
Pagi Rani. Pagi Bagas. Sanitasi juga wajib diperhatikan. Harus selalu dalam keadaan bersih, apalagi di tempat umum. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan juga ya, biar kuman dan bakterinya hilang. Perilaku-perilaku tadi wajib kita terapkan di mana saja, di rumah, sekolah, ataupun tempat umum. Duh, lelah sekali hari ini. Oh iya, yang terakhir, istirahat yang cukup ya, supaya keesokan harinya jiwa dan raga kita fit lagi dalam memulai hari. Ingat selalu perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Bagas tidur dulu ah. Dadah sahabat Dikbud. Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih yang dilakukan atas kesadaran sendiri, sehingga keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Sepuluh indikator PHBS. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik dede rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan tenaga paramedis lainnya dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang masih mengandalkan tenaga non-medis untuk membantu persalinan. Selain tidak aman pun dikhawatirkan beresiko besar dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Bayi sehat, ibu selamat. Berikan ASI eksklusif pada bayi, agar bayi lebih sehat, tidak alergi, tidak cengeng. ASI dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun dan ditambah makanan pendamping ASI. Senang kan kalau adik bayi sehat? Penimbangan bayi dan balita setiap bulan dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan balita tersebut setiap bulan. Penimbangan ini dilaksanakan di posyandu mulai usia 1 bulan hingga 5 tahun, agar bayi tumbuh sehat serta bebas dari penyakit kwashiorkor dan marasmus. Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari gampang loh. Mata air, air sumur, air ledeng atau perusahaan air minum, air hujan, air galon. Ciri-ciri air bersih adalah 1. Tidak berbau, 2. Tidak berwarna, 3. Tidak berasa. Penggunaan air bersih untuk memasak, mencuci, cuci tangan, buang air besar atau kecil. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Cucilah tangan sebelum makan atau setelah buang air besar dan kecil. Bila cuci tangan tidak menggunakan sabun, maka kuman akan masih menempel pada tangan. Biasakan mencuci tangan memakai sabun dan air bersih ya. Menggunakan jamban sehat. Setiap rumah wajib menggunakan jamban sehat untuk buang air besar dan kecil. Memelihara dan menjaga jamban agar bersih dan terbebas dari penyakit. Memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk dapat menularkan berbagai penyakit seperti DBD, malaria, cikungunya, dan kaki gajah. Serta lakukan pemeriksaan jentik berkala di lingkungan rumah tangga. Tempat perkembangan nyamuk. Di dalam rumah, nyamuk biasa berkembang biak di vas, ember, atau bak mandi. Sedangkan di luar rumah, nyamuk biasa berkembang biak di tempat minum burung dan di talang air. Lakukan 3M+, menguras bak mandi, menutup penampungan air, mengubur barang bekas, mencegah perkembangan nyamuk. Yuk makan 2-3 buah dan 2 porsi sayur setiap hari agar badan sehat dan bugar. Konsumsi sayur dan buah sangat dianjurkan karena banyak mengandung berbagai macam vitamin, serat, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Lakukan aktivitas fisik setiap hari agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang biasa dilakukan sehari-hari adalah berjalan kaki, menyiram, mencuci motor, mengepal lantai, dan berolahraga. Mari sempatkan diri untuk beraktivitas sehari-hari. Tidak merokok karena perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Jika ada anggota keluarga yang merokok, terlebih di dalam rumah, maka asap yang dihasilkan dari rokok tersebut tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, melainkan juga untuk orang-orang di sekitarnya yang tentu saja berefek buruk bagi kesehatan. Jika anggota keluarga Anda ada yang merokok, tegurlah agar berhenti merokok. Yuk, menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, penerapan 10 perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga
tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan mendukung pola perilaku kehidupan masyarakat yang sehat secara berkesinambungan. Yuk, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari sekarang.